Hai, selamat jumpa kembali anak-anak. Kita akan belajar tematik pada hari ini. Sebelumnya Pak Guru minta maaf karena tidak mengirim materi pembelajaran yang ketiga kemarin. Tetapi pada hari ini Pak Guru akan mengirimnya sekaligus juga materi pembelajaran yang keempat. Nah, anak-anak, pada beberapa hari belakangan ini cuaca cukup buruk atau kurang bersahabat, maka Pak Guru menghimbau untuk anak-anak semua supaya tetap menjaga kebugaran tubuh dan tetap semangat belajar. Nah, pada tema 3, subtema 3 pembelajaran yang ketiga, kita akan mencoba mempelajari tentang IPS, PPKN, dan bahasa Indonesia. Pada materi ini kita akan membahas tentang pembangunan sosial budaya. Nah, pembangunan sosial budaya itu adalah pembangunan yang mencakup kehidupan sosial budaya di masyarakat. Ya, berarti kalau ada namanya sosial, itu berhubungan dengan masyarakat, ya, atau kelompok. Nah, itu dia maksud sosial budaya. Nah, peran masyarakat dalam pembangunan sosial budaya diwujudkan melalui kegiatan dalam sebuah adat istiadat. Nah, pada pembelajaran sebelumnya kita telah mempelajari apa itu adat istiadat, ya, yaitu kebiasaan yang berlangsung terus-menerus di dalam sebuah masyarakat atau lingkungan sosial, sehingga itu terbentuk menjadi adat istiadat. Nah, adat istiadat yang berperan dalam pembangunan sosial budaya, ya, itu bisa kita lihat beberapa contohnya di buku kita halaman 98. Di sana juga ada 7 di sana. Di sini hanya 4 Pak Guru buat, namun bisa nanti dilengkapi dengan membaca buku. Kita lihat adat istiadat pembangunan sosial budaya di Bali, dikenal sebuah adat istiadat subak, ya. Nah, subak ini adalah organisasi yang mengatur sistem pengairan sawah secara tradisional. Nah, kalau kita lihat, atau ada anak-anak kami yang pernah ke Bali, kalau kita lihat sistem pertanian di Bali itu lebih banyak menggunakan model pertanian sawah berundak atau sawah bertingkat. Nah, ini kan tentu membutuhkan air. Jadi di sana tidak ada satu pihak yang menguasai sumber air, tetapi itu dikelola oleh organisasi yang disebut dengan organisasi subak, ya. Nah, dengan organisasi ini maka air ini semua bisa mengalir ke sawah-sawah penduduk, ya, sehingga terjadilah yang namanya pemerataan air, terjadilah situasi di mana semua masyarakat terlayani. Lalu ada bersih desa, itu ada di Jawa Tengah dan Jawa Timur. Masyarakat bersyukur atas panen dengan cara memasak nasi dan lauk pauk dalam jumlah yang banyak. Nah, ini juga merupakan suatu acara adat dan sekaligus tradisi pelestarian lingkungan yang masih dilaksanakan oleh masyarakat. Berikutnya adalah Repong Damar, itu ada di Lampung. Ini merupakan sistem pengelolaan bekas ladang dengan pohon damar. Jadi lahan-lahan yang sudah tidak terpakai lagi atau tidak produktif lagi itu dikelola oleh kelompok Repong Damar ini untuk ditanami pohon-pohon damar, ya. Pohon damar ini perlu sekali, ya, untuk yang Pak Guru
tahu untuk membetulkan kapal, ya, kapal-kapal nelayan, ya, di sana bisa dipakai, ya. Lalu berikutnya adalah pamali mancing ikan, itu terdapat di Maluku Utara. Nah, itu adalah adat sosial masyarakat yang mengatur pemanfaatan sumber daya pesisir dan laut, ya. Nah, aturan adat sosial masyarakat yang mengatur pemanfaatan sumber daya pesisir laut. Nah, artinya apa? Bahwa setiap masyarakat itu boleh memanfaatkan sumber daya alam yang ada di pesisir dan laut, tetapi dengan mengikuti adat sosial di sana, ya. Contoh, tidak boleh, kalau menangkap ikan tidak boleh menggunakan bom ikan, atau tidak boleh menggunakan jaring yang kecil, karena ini akan merusak ekosistem yang ada pada pesisir dan laut. Nah, ini adalah contoh-contoh adat istiadat yang berperan dalam pembangunan sosial. Nah, ini sebenarnya kurang lebih dilakukan ini untuk membangun sosial budaya yang ada di masyarakat. Nah, disebut dia sebagai sosial karena dalam pelaksanaannya itu menyangkut masyarakat. Yang berperan besar di dalam ini adalah masyarakat. Nah, dan disebut dia sebagai budaya itu karena kegiatan tersebut mengandung ide dan pemikiran untuk kebaikan bersama. Jadi nilai-nilai yang ada dalam masyarakat, ya, nilai-nilai positif yang ada dalam masyarakat dan menjadi kebiasaan masyarakat, itu akhirnya disebut sebagai budaya. Nah, itu kira-kira penjelasannya. Beragam adat istiadat tersebut termasuk sebagai pembangunan sosial, ya, karena dalam pelaksanaannya menyangkut masyarakatnya. Ini penegasan kembali, ya. Nah, kegiatan tersebut termasuk pembangunan budaya karena kegiatan mengandung hal-hal untuk kebaikan bersama atau nilai-nilai positif. Nah, perhatikan gambar ini. Nah, ini adalah contoh keberagaman kita, ya. Ini cara berpakaian kita itu, ya, berpakaian tradisional kita seperti ini, berbeda-beda setiap suku bangsa. Nah, kita harus menyadari bahwa Indonesia itu merupakan negara yang kaya akan keragaman seperti suku, ya, bangsa, agama, budaya, serta kegiatan ekonomi, ya. Nah, kita terdiri dari ratusan suku bangsa, ya, suku bangsa. Jadi seperti Batak disebut suku bangsa Batak, ya. Nias, suku bangsa Nias. Jawa, suku bangsa Jawa, dan seterusnya. Lalu kita memiliki ada 6 agama yang diakui oleh pemerintah. Lalu setiap daerah memiliki budaya serta kegiatan ekonomi, ya, yang di pesisir, di perkotaan, dan di pedesaan. Nah, keragaman dapat kita temui dalam kehidupan sehari-hari, misalnya pada organisasi. Nah, apa itu organisasi? Organisasi merupakan suatu pola hubungan antar individu atau anggota yang memiliki tujuan yang sama. Nah, tujuan ini menjadi pemersatu anggota karena dilaksanakan dengan semangat kebersamaan. Ya, ingat, organisasi itu muncul karena ada tujuan yang sama. Nah, setelah terbentuk tujuan yang sama, maka itu mempersatukan. Apa yang mempersatukan? Karena tujuannya sama, maka semangatnya pun muncul kebersamaan. Nah, itulah mengapa dikatakan sebagai organisasi. Nah, lihat gambar ini. Di sini ada petani, ya. Jadi salah satu
organisasi di Indonesia itu adalah organisasi petani. Lalu kita melihat keberagaman budaya, ya, keberagaman budaya. Inilah dia contoh budaya-budaya yang ada di Indonesia. Ada tari kipas, ya, dan sebagainya. Nah, keberagaman budaya di Indonesia itu ada beberapa jenis. Yang pertama adalah adat istiadat. Ya, adat istiadat itu kebiasaan positif yang berlaku di dalam masyarakat. Ya, contoh adat nikah, adat ketika seseorang meninggal, ya, adat ketika seorang bayi lahir. Nah, itu adalah dinamakan adat istiadat. Berikutnya adalah rumah adat. Nah, rumah adat itu juga mencerminkan keragaman budaya, karena di setiap daerah memiliki bentuk rumah adat yang berbeda, ya. Nah, kalau di Jawa itu kita kenal dengan rumah adat Joglo, ya. Itu dia. Lalu kesenian daerah. Nah, kesenian daerah itu ya termasuk musik-musiknya, alat musiknya, lagu-lagu daerahnya, tari-tariannya. Nah, itu semua adalah masuk ke dalam kesenian daerah. Lalu suku. Nah, suku artinya kelompok masyarakat yang homogen, artinya satu keturunan, ya. Maka tadi Pak Guru katakan misalnya suku Batak. Nah, kenapa dikatakan suku Batak? Ya karena kelompok masyarakat itu terdiri dari keturunan orang Batak, sehingga dikatakan dia suku. Nah, lebih kita kenal dalam bahasa sehari-hari adalah suku bangsa. Lalu bahasa. Nah, bahasa di Indonesia itu terdiri lebih dari ratusan bahasa daerah. Nah, bahasa daerah ini merupakan, ya, sumber terbentuknya bahasa persatuan kita, yaitu bahasa Indonesia. Jadi jangan kita merasakan bahwa bahasa daerah lain itu lebih rendah dari bahasa daerah kita. Tidak. Tetapi semua bahasa daerah yang ada di Indonesia itu telah menjadi cikal bakal tumbuhnya bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan yang kita gunakan saat ini. Jadi inilah keberagaman budaya di Indonesia, dan ini harus kita lestarikan karena nilai-nilainya sangat tinggi. Nah, keberagaman merupakan kekayaan bangsa. Ingat ya. Jadi keberagaman itu merupakan kekayaan bangsa Indonesia. Nah, keberagaman bukan menjadi alasan untuk terpecah belah. Persatuan sangat diperlukan dalam pelaksanaan pembangunan nasional. Oleh karena itu, sudah seharusnya kita menjaga keberagaman, karena hal ini merupakan kekayaan yang tidak ternilai harganya. Nah, bagaimana sikap kita dalam menjaga keberagaman? Yang pertama adalah menyadari bahwa keberagaman adalah hal yang biasa dalam kehidupan. Jadi ketika kamu bertemu orang yang berbeda agama, suku bangsa, budaya darimu, jangan merasa aneh, jangan merasa kenapa? Tapi kita harus menyadarinya bahwa hal itu adalah biasa, karena kita adalah memang dilahirkan dalam keberagaman. Yang kedua adalah mengembangkan sikap toleransi. Ya, toleransi ini sangat diharapkan dari kita semua, ya. Artinya menerima pihak-pihak lain, kebiasaan, keyakinan orang lain. Menerima berarti bukan mengambil semua apa yang ada dalam dirinya, nilai-nilai yang ada dalam dirinya, tapi menganggap itu adalah sesuatu yang wajar untuk dia, karena memang dia memiliki latar belakang yang berbeda dengan kita. Nah, ketika kita mengembangkan sikap menerima perbedaan itu, maka kita sudah bertoleransi. Lalu kita
mempelajari kebudayaan yang ada di Indonesia. Jadi ingat anak-anak, budaya Batak itu sangat tinggi ya nilainya. Tapi bukan berarti hanya budaya Batak yang kamu pelajari. Semua budaya yang ada di Indonesia itu patut kita pelajari, minimal kita kenal. Karena apa? Karena itu adalah kekayaan kita sebagai bangsa Indonesia. Berikutnya, menjadikan keberagaman sebagai kebanggaan. Jadi perbedaan yang ada, keberagaman yang kita yang ada, bahasa, suku bangsa, agama, dan warna kulit, ras, golongan, dan sebagainya, jangan menjadi pemecah kita atau membuat kita terkotak-kotak, tetapi harus kita anggap sebagai kebanggaan ya, bukan hanya dianggap tetapi diterima sebagai kebanggaan. Mengapa? Karena belum tentu di dunia atau di negara lain ada negara yang keberagamannya luar biasa seperti kita. Bahasa daerah kita saja ya, di pembelajaran kelas sebelumnya itu lebih 400 bahasa. Bayangkan keberagaman hanya dari segi bahasa. Maka ini belum tentu ada negara lain di dunia yang sampai 400-an hanya bahasa daerahnya. Nah, maka kita patut berbangga dengan hal itu. Lalu berikutnya, memanfaatkan keberagaman untuk bekerja sama. Jadi kita harus bijaksana. Kita harus mengolah keberagaman itu supaya kita bisa bekerja sama. Dalam hal apa? Ya dalam segala hal kehidupan kita. Ya misalnya di lingkungan masyarakat, ya tentu dalam lingkungan masyarakat ini terdiri dari banyak ya latar belakang suku budaya. Nah, kita bisa mengambil bagian di sana untuk bekerja sama sehingga terciptalah kerukunan hidup bersama. Jadi inilah sikap kita yang harus kita tumbuhkan dalam menjaga keberagaman. Nah, untuk mengajak masyarakat menjaga keberagaman itu bisa kita buat atau bisa kita lihat dalam pembuatan iklan tentang keberagaman ya. Nah, nanti kamu dapat menyusun kerangka naskah iklan dalam membuat iklan ya. Nah, cara-cara penyusunan kerangka iklan, perhatikan. Yang pertama adalah kita menentukan tema dan judul iklan. Ini yang paling pertama. Setiap kita membuat iklan harus dulu yang pertama adalah apa tema dan judulnya. Baru kedua, menentukan tokoh dan latar iklan. Ya, siapa pemerannya di dalam itu. Lalu bagaimana latarnya atau kejadiannya. Ya, latar ini bisa latar waktu, latar tempat, ya, latar suasana. Nah, itu harus kita tentukan dulu. Ya. Nah, setelah itu kita menentukan alur cerita iklan yang akan dibuat. Ya, apa alurnya, apa jalan ceritanya. Ya. Nah, setelah itu baru membuat rancangan naskah iklan. Baru kita membuat coretan-coretan tentang kata-kata atau naskah dalam iklan. Lalu berikutnya adalah membuat gambar urutan adegan iklan. Ya, kita membuat adegannya. Ya. Mulai dari pembukaan iklan sampai penutup iklan. Apa adegannya di situ? Karena ini berhubungan dengan iklan elektronik. Lalu setelah kita menemukan itu, ingat dalam iklan itu bukan hanya gambar yang ada tetapi ada juga teks. Maka perlu menulis dialog-dialog yang efektif ya, artinya kata-katanya itu harus betul-betul persuasif dan juga bisa dipahami oleh masyarakat, oleh semua kalangan. Nah, inilah cara penyusunan kerangka iklan. Nah, anak-anak, contoh pembuatan kerangka iklan itu ada di buku paketmu ya, di halaman 102 itu ada kegiatan 4 ya. Nah,
ada kegiatan 4, atau di halaman 101 juga ada penjelasannya sama seperti yang sudah Pak Guru terangkan ini. Nah, jadi mempersingkat waktu, Pak Guru langsung saja meminta anak-anak membuat sebuah iklan, ya, tapi langsung kepada tahapan membuat rancangan naskah, ya. Nah, ini temanya, pentingnya keberagaman sebagai modal pembangunan bangsa. Nah, iklan dibuat tertulis berbentuk dialog. Nah, supaya jangan banyak berpikir, inilah contohnya, ya. Inilah contoh iklannya itu. Nah, silakan dibaca, dipahami, ya, nanti dibuat seperti ini. Tetapi ini tentang buah, ya, ini tentang buah. Tapi yang kita buat adalah tentang pentingnya keberagaman sebagai modal pembangunan bangsa, seperti yang sudah Pak Guru jelaskan barusan. Nah, itu saja tugasnya di pembelajaran 3 ini. Maka terima kasih. Kita lanjutkan ke materi yang keempat. Nah, pada materi yang keempat ini anak-anak, kita kembali diajak untuk melihat keragaman sosial budaya Indonesia sebagai modal pembangunan nasional. Ya, ingat, keberagaman bukan untuk memecah belah, tetapi untuk mempersatukan kita. Nah, kita masuk ke pembelajaran yang keempat, masih IPS PPKN dan bahasa Indonesia. Nah, Indonesia merupakan negara yang kaya akan keragaman, baik agama, suku, bahasa, pakaian tradisional, adat istiadat, sosial, dan lain-lain. Ya, seperti tadi Pak Guru jelaskan pada pembelajaran yang ketiga. Nah, keberagaman sosial budaya tumbuh dan berkembang dan menjadi kebudayaan sesuai daerah masing-masing. Nah, keragaman ini mendorong pembangunan sosial budaya di Indonesia. Ya, karena keberagaman yang ada di masing-masing daerah itu perlu dilestarikan, akhirnya terjadilah namanya pembangunan sosial budaya di Indonesia. Apa tujuan pembangunan di bidang sosial budaya? Tujuannya adalah terwujudnya kesejahteraan rakyat. Jadi segala sesuatu yang dilakukan untuk membangun kegiatan bidang sosial budaya ini, tujuannya adalah untuk mensejahterakan masyarakat. Nah, kita lihat bidang pembangunan sosial budaya. Hal-hal yang ada di dalam pengembangan bidang pembangunan sosial budaya itu adalah yang pertama, kesehatan, pendidikan, kesejahteraan sosial, kebudayaan dan pariwisata, kependudukan, pemuda dan olahraga, dan masih banyak lagi hal-hal lain yang merupakan bidang-bidang pembangunan sosial budaya. Upaya untuk membangun sosial budaya itu yang pertama adalah membudayakan semangat gotong royong. Nah, ingat, ini adalah merupakan kebiasaan nenek moyang kita dulu. Di dalam melakukan sesuatu, mereka selalu bekerja sama, yang dikenal dengan gotong royong. Berikutnya adalah tolong menolong antar masyarakat. Membiasakan musyawarah mufakat dalam pengambilan keputusan, ya. Tolong menolong, membiasakan bermusyawarah untuk mufakat, melestarikan budaya daerah, dan menjaga kerukunan antar masyarakat. Nah, inilah upaya untuk membangun sosial budaya itu yang tadinya dikatakan untuk kesejahteraan rakyat. Nah, kalau hal-hal yang ini terjadi, terlestarikan dalam kehidupan kita, maka kita bisa mencapai kesejahteraan itu.
Nah, apa sih manfaat keragaman sosial budaya? Yang pertama adalah menumbuhkan rasa nasionalisme. Dengan kita menanamkan keragaman sosial budaya itu secara baik dalam diri kita masing-masing, maka yang muncul adalah rasa nasionalisme, rasa kebangsaan. Berikutnya sebagai identitas bangsa di mata internasional. Jadi sebagai tanda pengenal kita. Kalau orang dewasa punya KTP, tapi kalau kita misalnya ke luar negeri, kita akan ditanya, kamu dari bangsa mana? Maka kita punya identitas yang jelas, yaitu bangsa Indonesia. Maka kita bisa mengatakan saya adalah orang Indonesia. Dan itu diakui karena mengapa? Sudah menjadi identitas kita secara internasional. Lalu yang berikutnya, memupuk sikap toleransi sehingga persatuan Indonesia tetap terjaga. Nah, sikap saling toleran, saling memahami, saling memberikan ruang kebebasan antar sesama anak suku bangsa, maka dengan demikian kita tetap bisa menjaga persatuan. Lalu sebagai sumber pengetahuan dunia, nah keberagaman kita ini tidak hanya sebatas pada pengenalan latar belakang kita sebagai suku bangsa, bahasa dan sebagainya, tetapi ini menjadi sumber pengetahuan dunia. Mengapa demikian? Yang hingga saat ini satu-satunya negara di dunia yang memiliki belasan ribu pulau, memiliki ratusan suku bangsa, ratusan bahasa, budaya dan sebagainya, masih bisa berdiri sebagai sebuah negara. Nah, tentu ini tidak serta-merta karena kepemimpinan misalnya pemerintah, tidak, tetapi ada hal-hal lain yang ada di dalam keberagaman itu yang tetap terjaga, dan inilah menjadi sumber pengetahuan dunia. Mengapa masih terjaga? Maka kita harus berbangga dengan itu dan tetap menjaganya sehingga sekarang dan seterusnya kita menjadi satu bangsa, yaitu bangsa Indonesia. Lalu dengan banyaknya keberagaman kita, maka menarik minat wisatawan asing untuk berkunjung ke Indonesia. Dia tidak bosan. Dia datang ke Pulau Jawa, dia akan menemukan kekhasan atau budaya-budaya di Jawa, makanan di Jawa, ya, kesenian yang ada di Jawa. Datang dia ke Sumatera, berbeda lagi budaya yang ada di Sumatera. Jadi ke pulau manapun dia pergi ke Indonesia ini selalu menarik karena banyak ragam budayanya. Lalu keberagaman yang dimiliki bangsa Indonesia dapat mendukung pembangunan sosial budaya. Ya, ini sosial budaya kita bisa ya berkembang melalui ya keberagaman ini. Ya, apa perannya? Ya, perannya itu sangat penting dalam menunjang terwujudnya pembangunan sosial budaya. Nah, kita baca teks berikut ini. Sanggar tari wadah para penari tradisional. Nah, ini adalah salah satu teks tentang keragaman sosial budaya. Sanggar tari merupakan sebuah organisasi yang sengaja dibuat untuk mewadahi kreativitas seni warga masyarakat, khususnya dalam hal seni tari. Salah satu sanggar tari yang aktif dalam melestarikan tarian tradisional daerah mereka adalah Sanggar Tari Kambang Tigarun dari Kalimantan Selatan. Sanggar tari ini memiliki misi menumbuhkan dan memupuk cinta budaya Nusantara, khususnya daerah Kalimantan Selatan, sehingga tetap lestari. Sanggar tari ini juga menciptakan berbagai kegiatan seni di lingkungan sendiri yang kelak dapat maju hingga ke jenjang internasional sehingga dapat mengharumkan nama bangsa. Sanggar tari Kambang Tigarun ini tidak membatasi anggotanya,
Hal ini tetap mengacu pada tujuan didirikannya sanggar ini, yakni mewadahi para pemudi Kalimantan Selatan untuk menyalurkan minat, bakat, dan kreativitas di bidang seni tari. Nah, berdasarkan teks ini, tampak pada kita bahwa siapapun dapat menjadi anggota Sanggar Tari Tigarun tanpa memandang keberagaman sosial yang ada. Jadi mereka ingin memajukan budaya Indonesia melalui tarian. Nah, sanggar tari ini merupakan contoh pembangunan sosial budaya, karena sanggar ini menjadi sebuah tempat bagi para pemuda dan pemudi untuk secara positif mengembangkan bakat dan kemampuan dirinya. Nah, apa tujuan pembangunan sosial budaya di bidang kebudayaan dan pariwisata? Nah, tujuannya adalah pertama, mengembangkan budaya nasional. Ingat, budaya nasional itu berasal dari budaya daerah. Lalu mengembangkan kebebasan berkreasi dalam berkesenian. Ya, itu tujuannya. Ketiga, melestarikan apresiasi nilai kesenian dan kebudayaan tradisional. Dengan adanya sosial budaya di bidang kebudayaan dan pariwisata, maka ini terlestarikan, ya. Lalu menjadi kesenian dan kebudayaan tradisional Indonesia sebagai pengembangan wisata. Dan berikutnya, mengembangkan pariwisata dengan memberdayakan masyarakat setempat. Nah, jadi pada pembelajaran yang ketiga tadi kita sudah belajar tentang peta pikiran naskah iklan, ya, di halaman 101, menyusun kerangka naskah iklan. Nah, jadi salah satu di sana adalah membuat storyboard atau membuat storyboard berdasarkan naskah. Nah, itulah yang akan kita lanjutkan pada pembelajaran keempat hari ini. Nah, untuk iklan media elektronik kita juga harus mempersiapkan naskah dan sketsa gambar berdasarkan naskah. Nah, sketsa gambar yang disusun berurutan sesuai dengan naskah disebut dengan storyboard. Nah, bagaimana contohnya? Nah, dengan bantuan storyboard kita dapat menyampaikan ide cerita dengan mudah kepada orang lain. Hal ini sangat penting agar setiap pihak yang berperan dalam pembuatan iklan memiliki pengertian yang sama dengan apa yang kita kehendaki. Nah, inilah contoh storyboardnya. Ya, semacam coret-coretan, ya. Ini tentang pada suatu hari seorang anak di bulan Ramadan, ya. Nah, ini tentang iklan puasa ini, ya. Nah, lihat, aduh panas, dia sedang berada di luar rumah, haus. Lalu dia segera menuju ke rumahnya dan dia melihat rumah dalam kondisi sepi. Ya, dia mulai mengambil gelas. Aha, mumpung sepi, dia mengambil gelas hendak mau minum. Tapi tiba-tiba tak, terbukalah pintu. Ibu langsung menegurnya. Kamu nggak puasa ya? Lihat di tangannya sudah nampak gelas. Nah, lalu karena kagetnya ibu mengatakan, ingat ya, walaupun gak ada orang lihat, tetapi Allah Maha melihat. Apa katanya di sini? Iya Bu. Jadi ada pesan nilai sosial masyarakatnya di sini, ya, yaitu bahwa mengingatkan si anak untuk tetap menjaga puasanya. Nah, itulah kira-kira. Nah, jadi storyboard inilah yang akan nanti mempermudah pemerannya, tokohnya, dan juga mempermudah masyarakat memahami tujuan dari iklan itu. Maka itulah fungsinya storyboard. Nah, berdasarkan nanti contoh ini, kita juga sudah membuat di pembelajaran sebelumnya naskah dialognya, maka buatlah
storyboardnya seperti yang ada pada contoh di atas ya. Jadi storyboard yang kamu buat itu berdasarkan dialog yang kamu buat pada pembelajaran yang ketiga. Nah, jadi itu saja anak-anak yang Pak Guru sampaikan pada hari ini. Terima kasih dan sampai jumpa kembali.